Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat kita hari ini. Sebelum kita berdiskusi dan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita, mari kita siapkan hati dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami bersyukur karena kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari yang telah kami lewati. Pada saat ini kami akan mendengarkan dan sama-sama mempelajari firman-Mu. Biarlah Engkau boleh membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh semakin lebih dekat kepada Tuhan dan boleh kami bagikan di orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat kita, Senin, 3 Maret 2025, dengan judul Naga di Kitab Wahyu. Perspektif menyeluruh bagaimana tentang para penguasa udara dan dalam pertentangan kosmis dapat terangkum di dalam kitab Wahyu, yang dimana iblis digambarkan sebagai naga yang besar, di mana dia menentang Allah dan juga menyesatkan seluruh dunia. Kita lihat di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9, kita bisa melihat di situ. Dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita dan kita boleh membaca. Di dalam ayat yang pertama, lalu aku melihat binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu diberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu hari dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka semua menyembah binatang itu sambil berkata demikian, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang sepenuh kesombongan dan juga hujatan. Kepadanya diberikan juga kekuasaan untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah dan menghujat namanya, dan kemahnya, kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan juga bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Di dalam Alkitab, kehidupan dari anak domba yang telah disembelih, apakah yang terungkap di sini mengenai luasnya wilayah kekuasaan naga? Naga, kalau kita bisa bilang, iblis tidak hanya berperang melawan Allah dalam Wahyu 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Dan hamba-hambanya
dalam Wahyu 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Namun ini digambarkan sebagai penguasa di balik kerajaan duniawi yang menganiaya umat Allah sepanjang masa. Naga itu memberi kekuatan dan juga tahtanya dan kekuasaannya yang besar kepada binatang yang keluar dari dalam laut. Wahyu 13 ayat yang kedua. Dan kita bisa membandingkan dengan Wahyu 13 ayat yang kelima dan terakhir dalam Wahyu 17 ayat yang ke-13 dan juga 14. Binatang yang keluar dari dalam laut ini diberikan mulut yang penuh kesombongan dan juga hujatan. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Jadi, iblis memberikan kekuasaan dan juga wewenang untuk memerintah kepada seekor binatang, atau kita lihat kekuatan politik, agama, duniawi. Kuasa ini digunakan untuk merampas ibadah yang menjadi hak Allah. Binatang yang hujat nama Allah, ia juga berperang melawan Allah dan bahkan mengalahkan orang-orang kudus Allah setidaknya untuk jangka waktu tertentu. Otoritas dan wilayah kekuasaan sedunia ini diberikan kepadanya oleh naga, si penguasa yang merebut kekuasaan atas dunia ini. Namun, iblis dan agen-agennya mempunyai batasan yang jelas, termasuk batasan waktu. Karena itu, bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Wahyu 12 ayatnya yang ke-12. Iblis mengetahui bahwa waktunya ini sangat singkat. Dan peristiwa-peristiwa yang dilepaskan dalam kitab Wahyu berlangsung sesuai dengan garis waktu nubuatan, yang dimana menunjukkan batasan-batasan tertentu terhadap masa depan pemerintahan kekuatan jahat ini. Memang benar, Allah akhirnya menang dan ia menghapus segala air mata dari mata-mata mereka, dan maut tidak akan lagi dapat dan tidak akan lagi berkabung atau ratap tangis atau berduka, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Betapapun sulitnya kita saat ini melihat saat ini, pada akhirnya kebaikan selamanya akan menang dari kejahatan. Memang begitu penting agar kita tidak melupakan janji yang menakjubkan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Biarlah pelajaran kita di hari Senin ini, boleh kita berdiskusi, boleh kita saling sharing untuk membagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Maha besar Allah yang penuh kasih dan penyayang, pada hari ini kami sudah mendengarkan pelajaran akan firman-Mu. Biarlah kami boleh dapat memahami, agar kami boleh dikuatkan iman dan kerohanian kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan boleh membagikan kebenaran akan firman-Mu. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk para pemirsa yang berada di rumah dan juga berada di tempat-tempat lain. Biarlah Engkau boleh memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah Engkau boleh memberkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Biarlah Engkau boleh memberkati mereka dalam setiap usaha yang mereka lakukan, sehingga mereka boleh mendapatkan berkat dari Tuhan dan boleh menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati juga dalam keadaan yang kurang
sehat atau dalam keadaan sakit, biarlah Engkau boleh sembuhkan melalui obat-obatan, makanan, dan juga minuman, agar boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.